Selamat pagi dari Ibu Anti. Hanya orang baik yang bisa melihat ketulusan Pak Jokowi, karena aura positif beliau akan menembus orang-orang yang baik hatinya. Bukan, Bu. Semua orang bisa melihat ketulusan Pak Jokowi. Semua orang, mau orang jahat, mau orang baik, mau orang gila, mau orang model apapun bisa melihat ketulusan Pak Jokowi. Yang tidak bisa melihat ketulusan Pak Jokowi adalah para pembenci yang punya kepentingan. Karena memang di hatinya. Karena orang baik atau tidak itu kan di dalam hati ya. Ini tak ceritain ya, Bu. Semoga ini bisa membuat pemahaman untuk Ibu dan untuk netizen yang lain. Manusia itu punya dua kantong. Kantong yang depan itu bicara masalah keburukan orang dan kebaikan diri. Itu manusia. Di depan itu kantong keburukan orang lain dan kebaikan diri. Di belakang, manusia punya kantong dua juga, yaitu apa? Keburukan diri dan kebaikan orang lain. Nah, artinya apa? Artinya setiap manusia itu bisa melihat ketulusan semua orang di sekelilingnya, itu bisa. Cuman masalahnya dia melihat dengan kantong yang mana. Kan hampir bisa dibilang, itu sebabnya orang Jawa punya pepatah. Menungso ora iso ndelok gitoke dhewe. Apa itu menungso ora iso ndelok gitoke dhewe? Dia punya mata tidak bisa melihat tengkuknya sendiri. Nah, tengkuk ini isinya kebaikan orang dan keburukan diri. Sehingga mana pernah Roy Suryo menunjukkan keburukan dirinya? Tidak ada. Si Tifa menunjukkan keburukan dirinya? Tidak ada. Si Didu, si Rismon, si siapa itu lagi itu yang Rafli Harun menunjukkan keburukan diri? Tidak ada. Selalu dia mengungkapkan kebaikan dirinya. Karena apa? Karena keburukan dirinya ada di belakang. Termasuk kamu, termasuk saya. Ya, kalau menemui orang, selalu yang diceritakan adalah kebaikan diri. Nggak pernah keburukan diri. Gitu. Nah, kalau ketemu orang ini punya sakit hati, orang ini punya subjektivitas yang negatif, orang ini punya subjektivitas yang buruk, maka yang dimunculkan bukan kebaikan orang itu, tapi yang dimunculkan adalah keburukan orang itu, gitu. Nah, itu yang sekarang ini terjadi di drama Indonesia itu kayak gitu. Mana ada orang melihat kebaikannya Prabowo? Nggak ada. Orang pasti melihat keburukannya. Mana ada orang melihat kebaikannya negara kita? Nggak ada. Dia lebih melihat keburukan negaranya sendiri ketimbang dia melihat kebaikan negaranya sendiri, meskipun dia tinggal di negara ini. Nah, ngeri kan sifat manusia itu? Kamu pasti mengiyakan kalau mendengarkan saya ngomong gitu. Hanya orang-orang yang tulus lah yang bisa berbicara tentang ketulusan orang lain. Tidak pernah ada orang yang tidak tulus bisa berbicara untuk ketulusan orang lain. Tidak ada. Kalau dia bisa berbicara untuk ketulusan orang lain, dia pasti tulus. Udah, titik itu aja. Makanya lihatlah apa yang terjadi dengan Orde Baru, Pak Soeharto. Ketika Orde Baru lengser, lihat semua orangnya Orde Baru tidak ada yang berbicara banyak hal. Semuanya diem. Kenapa? Karena mereka betul-betul punya ketulusan. Mereka betul-betul punya misi untuk Indonesia ini yang baik ketika masuk dalam pemerintahan berikutnya. Makanya ketika Orde Baru lengser, makanya tidak ada yang cecuat. Siapa orang Orde Baru yang bisa cecuat? Baru sekarang ini aja Tri Sutrisno yang ikut-ikutan menjadi pembencinya Gibran. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Kenapa ya? Mungkin karena terprovokasi dengan situasi kebencian tadi itu, gitu. Dia tidak kepengen Indonesia ini menjadi negara yang sangat luar biasa. Sedangkan negara Indonesia bisa menjadi negara yang luar biasa itu kan kalau rakyatnya kepengen dan memperjuangkan menjadi negara yang luar biasa. Tapi rakyatnya tidak ada. Karena apa? Yang dikeluarkan adalah keburukan dari negaranya.
yang ada di tidak ada kebaikan dari negaranya, yang semua disimpan di tengkuk ini sehingga tidak bisa kelihatan. Kamu tidak pernah bisa melihat Pak Jokowi berjuang 10 tahun untuk Indonesia dan dikenal dunia dengan luas seperti itu. Kamu tidak pernah bisa melihat Pak Jokowi berjuang untuk memulihkan Indonesia, mengembalikan semua kekayaan Indonesia yang dilakukan selama 10 tahun. Kamu tidak pernah bisa melihat itu. Makanya jadilah pembenci. Gitu. Karena apa? Karena yang di depanmu hanya keburukan, dan keburukannya pun itu diada-ada, bukan keburukannya benar. Contoh masalah ijazah itu kan baru kali ini aja ada orang yang merasa dirinya pintar berbicara masalah ijazah. Dulu zaman Megawati ada bicara masalah ijazah? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. So, coba kamu lihat. Nggak ada gunanya. Jokowi juga sudah memerintah 10 tahun. Ngapain kamu ributin ijazahnya? Toh kenyataannya 10 tahun ini kamu dibuat bisu. Nggak dibuat bisu, tuli, dan buta untuk melihat kehebatan Indonesia 10 tahun di tangannya Jokowi. Kan gitu. Ini omongan rakyat jelata ini, ya, yang melihat dengan hatinya. Dan saya yakin yang setuju dengan saya lebih dari 80% orang Indonesia. Gitu. Dari sekian banyak provinsi, yang enggak itu paling cuma 1, 2, 3 provinsi aja yang enggak setuju dengan omongan saya. Kalau diperhitungkan ya, dari 280 juta rakyat Indonesia, paling yang enggak setuju dengan saya enggak lebih dari 100. Itu yang koar-koar tiap hari, itu koar-koar itu yang membicarakan pembicaraan sampah yang dilegitimasi sama media. TV-nya ya itu aja yang ngungkap. Loh, TV loh, ditonton sama Indonesia loh, yang dimunculkan loh orang-orang yang jembutan semua kayak begitu. Nggak ada gunanya. Gitu. Dan saya udah nggak mendengarkan TV-TV itu. Buat apa? Gitu. Itu TV-TV ditonton sama rakyat Indonesia, yang muncul TV itu aja. Orang yang dipanggil ya itu aja. Ya, masalah apapun yang dipanggil juga orang itu. Nggak bener itu kan. Ya itu yang terjadi sekarang ini kan kayak begitu gitu. Jadi bukan hanya orang yang positif, bukan hanya orang yang bukan hanya orang yang baik. Semua orang bisa melihat ketulusan Pak Jokowi. Cuman mereka tidak mau menunjukkan, tapi lebih senang menunjukkan keburukannya. Padahal keburukannya kalau dilihat 10 tahun itu tidak ada. Ya, dia betul-betul mengembalikan kekayaan Indonesia. Blok Rokan, Freeport, Blok Mahakam, terus kemudian mengarah kepada hilirisasi, itu semuanya ditujukan kepada rakyat Indonesia. Cuman kamu tidak mengakui itu. Karena apa? Karena hatimu busuk. Kamu menggunakan kantong depanmu untuk menjadi hakim. Dan hati-hati, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur saudaramu akan diukurkan balik kepadamu. Makanya orang lain menyebutnya itu karma. Kalau kitab saya tidak menyebut karma, tapi menyebut ukuran apa yang kamu pakai untuk mengukur saudaramu, itu akan diukurkan balik kepadamu. Makanya perhatikan apapun yang terjadi di muka bumi ini, dimanapun dia. Pejabat kalau tidak bisa bertanggung jawab untuk rakyatnya dengan jabatan yang dia pakai, usianya semakin hari semakin terpuruk dan semakin susah. Apalagi hasil uangnya adalah uang korupsi. Makanya saya tidak pernah bersuara itu di TikTok saya. Bodoh amat, silahkan habis-habiskan anggaran. Anggaran terbesar yang tidak pernah habiskan anggaran negara. Karena pasti ada, selalu ada. Nah itu dikatakan sama Ahok gitu. Makanya Ahok mau merubah satu daerah, dia harus menjadi gubernur, dia harus menjadi pemimpin. Tapi kepemimpin yang seperti apa yang bisa dikerjakan di Indonesia? Nah itu dia masalahnya. Kamu harus memikirkan, karena ketika pemimpin melakukan hal yang baik, yang dipimpin bergudal, ya susah. Nah sekarang ini kan kalau lihat kondisinya chaos di mana-mana, saya tidak akan bersuara apapun kecuali bersuara untuk kebaikan. Kamu tinggal di Indonesia, Indonesia menjadi bagus, itu kamu yang tanggung jawab, bukan pemerintahan. Pemerintahan itu adalah penyelenggara. Tapi kalau pemerintahannya menyelenggara dan kemudian kamu merusaknya, ya walahu alam, Jess. Saya tidak ikut-ikut. Ya saya lebih baik jualan kripto. Ya, saya lebih baik menjalankan auto trade saya dan menikmati hasilnya. Kenapa ya? Saya tidak perlu ikut-ikutan untuk merusak
fasilitas bangsa saya, negara saya. Karena itu adalah hak saya untuk menjaga.